Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa ala zalimin wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, monggo kita tansah syukur dumateng Allah Ta'ala dene punapa Allah tansah paring kesehatan, kesarasan, kesempatan sehingga kita sedaya saged hadir teng Masjid Ibadur Rahman dalam rangka salat subuh berjamaah, terus diterusaken taklim ngaji kanthi menika monggo kita sareng-sareng syukur maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita haturaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun min yaumin hadza wa bil khusus yaumal udma yaumal qiyamah. Para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya, mengawali taklim ngaji menika niki berawal dari Nabi Musa. Niki ditanya oleh kaumnya, siapa orang yang paling sholih, yang paling ngalim. Tentunya Nabi Musa menjawab, siapa lagi nggih? Kalau enggak beliaunya sendiri, enggak Nabi Musa sendiri. Lah, dengan mengatakan siapa lagi kalau enggak saya niku, Allah langsung menegurnya, ada orang yang alim, orang yang soleh nggih menika Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa ingin meguru, ingin belajar kepada Nabi Khidir. Kemudian bisa, tapi awal-awalnya masih dirahasiakan. Ada pokoknya orang yang lebih solih, lebih ngalim, nanti membawa ikan, menyelusuri laut. Ketika ikan itu nanti jatuh, disitulah keberadaan Nabi Khidir. Terus tenan dijalani perintah Allah itu, akhirnya ketemu Nabi Khidir dan sampai sekarang masih hidup niku nggih. Kemudian Nabi Khidir memberi perjanjian boleh ikut, tapi harus sabar, enggak tanya-tanya dulu. Terus diteruskan perjalanannya. Pertama niki naik kapal, naik perahu. Begitu baru naik belum sampai tujuan, terus dibolongi kapalnya. Papan yang ada di kapal atau di perahu niku dibolongi. Akhirnya nggih Nabi Musa niki protes, karena Nabi Musa kan ilmunya ilmu syariat, sedangkan Nabi Khidir adalah hakikoh. Maka kalau ilmu syariat dan hakikoh niki dipadukan, niki namanya dunia dan akhirat, selamat dunia akhirat. Tidak ada, harus digabungkan. Nanti man tafaqoh walam tasawwaf faqad tanzantiko. Siapa yang belajar fikih tapi enggak mau tasawuf, diteruskan dengan hakikat, ini seperti orang kafir atau orang fasik yang utal-utalan. Maka ini harus dipadukan antaranya ilmu zahir dengan ilmu batin, ilmu luar niki dengan ilmu hati niki harus digabungkan. Apalagi dengan tata krama akhlakul karimah. Sehingga begitu Nabi
Musa tahu ini kapal dibolongi kan akhirnya kan protes nih. Duh, nanti tenggelam semuanya. Nah, akhirnya ingat perjanjiannya kamu harus sabar, enggak bertanya, diam saja. Ya enggak bisa lah gitu. Ya kita teruskan lagi. Akhirnya juga ketemu anak kecil yang kedua ini langsung dibunuh nih. Mesti Nabi Musa protes nih, wong anak kecil nggak punya dosa kok dibunuh. Padahal nggak tahu di balik itu ada sir yang Nabi Musa nggak tahu. Seperti yang pertama tadi, mestinya kan perahu ini miliknya orang miskin ya. Nanti kalau diteruskan nanti ada raja yang dolim akan merampasnya. Sedangkan anak kecil nih nanti kalau dia hidup terus-menerus sampai dewasa, maka dia akan membunuh orang tuanya, akan menjadikan orang tuanya kafir dan dibunuhnya. Nah ini, maka yang itu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nah yang kita bahas adalah yang terakhir, ya kaitannya kalau wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah. Yang pertemuan yang ketiga niku pas di daerah di kampung, ternyata penduduknya ini orang-orang yang kikir, yang pelit. Ada tamu Nabi Musa, Nabi Khidir niki enggak dijamu sama sekali. Ada tamu enggak disiapkan makan, malah dilarang. Lah ketika ketemu rumah yang mau roboh, temboknya itu di bawahnya karena ini ada emasnya, ini maka diluruskan lagi oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes loh. Sini aja kamu orangnya ini pelit-pelit, kok kita kok repot-repot, napa dandani tembok atau dandani yang mau roboh tadi. Nah, padahal di situ ada di bawahnya itu ada emasnya miliknya anak yatim itu nggih. Nah, itu namanya Asrom sama Surem niku nggih. Nah, ayahnya namanya Kasih. Di dalam peti emas itu ternyata ada 7 tulisan, 7 baris. Nah, ini yang kita bahas nggih. Ada 7 baris nasihat. Yang pertama adalah isinya ajibtu liman arafal maut wa huwa yadhaku. Niki isi yang pertama. Heran, mengagumkan, gumun kepada orang-orang yang tahu, yang yakin semuanya pasti akan mati. Tapi kenyataannya kenapa dia hidup di dunia niki kok banyak senyumnya, nggih. Khususnya ketika pada waktu senang, niki dia enggak mau ingat mati. Niki berarti menggumunkan, niki. Menggumunkan ya. Ini pertama. Artinya apa? Orang itu kalau sering ingat mati, niki orang itu tidak mungkin melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Selalu berbuat baik. Karena nanti mau mati, ketika mati kita tanggung jawab dari Allah Ta'ala bagaimana nih ngelakoni elek. Nah, akhirnya orang itu selalu berbuat baik. Ini tulisan yang pertama. Yang kedua, ajibtu liman arafat dunya faniyatan wa wa yarghabu fiha. Heran pada orang yang semuanya ngerti, tahu, bahkan yakin nggih, dunia itu faniyah, rusak, tidak akan lama, pasti cepat berubah. Tapi kenapa wa yarghabu fiha? Istighol biha. Kenapa mereka selalu mementingkan dunia, selalu sibuk dengan urusan dunia? Niki ngumokno ya, gawokno ngumuno niki.
yang kedua nih. Maka jangan sampai perkara urusan dunia niki mengalahkan ibadah. Sesibuk apapun ketika sudah waktunya ibadah, ya ibadah. Nah, atau dunia niki jangan sampai hanya berhenti di dunia tapi harus diteruskan sampai napa mazraatul akhirat bisa menjadi tanaman. Entah itu kita makan, minum dan semuanya aktivitasnya ini kita jadikanlah ini minum makan untuk sanggung ibadah sehingga semuanya bernilai pahala sampai abadi ila yaumil kiamah. Terus yang ketiga, wajib tu liman arafa anal umur bi akdarin wa yahzanu. Heran gumun bagi orang yang semuanya tahu apapun perkara di dunia ini tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Apapun ya di dunia ini adalah enggak pernah lepas takdir Allah Ta'ala. Nah permasalahannya kenapa dia kok susah, kok yahzanu. Artinya kalau dia tahu bahwa semuanya ini sudah ditakdir Allah Ta'ala, ditundang Allah Ta'ala, mestinya dia itu ya enggak susah, enggak mumet ketika ada masalah apapun yang ada di dunia ini karena semuanya adalah ujian cobaan. Bagaimana kita menyikapi dengan kesabaran dan sebagainya yang itu pahalanya lebih besar sampai di bawah neng akhirat kudu sabar. Nah, itu kebanyakannya tidak ya mestinya semuanya niki urusan dunia segala kita kembalikan yang Allah Ta'ala niku insyaallah uripe adem ayem tentrem wong kabeh niku sangka Allah Ta'ala niki. Terus ajib tu liman arafal hisab wa yasma'u malan. Heran ya pada orang yang ngerti bahwa hidup di dunia ini semuanya nanti akan dihisab. Ada dipertimbangkan, ada dimintakan pertanggungjawabannya. Tapi kenyataannya kenapa? Dia selalu yajmu malan. Selalu yang menjadi pilihan yang menjadi tujuan utama adalah harta benda. Nah, ini mengherankan. Enggak masalah kita cari harta malah diperintah nggih. Tapi ingat untuk sangu ning gone akhirat, kanggo ibadah, kanggo yang lainnya gitu nggih. Jangan berhenti di dunia. Sekali lagi jangan berhenti di dunia, tapi terus dibawa sampai ke akhirat biar napa langgeng abadi. Wajib tuliman arafal jannah yakinan wa yastarihu bidunya, bahwa semuanya niki napa yakin ngerti adanya surga. Kalau baik mesti dibalas baik, di mana lagi kalau enggak di surga. Nah, kenyataannya sudah yakin itu, tapi wa yastarihu bidunya lagi-lagi dia penak ngerasa ayem, merasa tentrem ning gone dunia. Padahal itu semu. Orang yang senang, bahagia karena ditunggoni dunia, tapi ini tidak digawe sangu ning akhirat itu senengannya itu napa semu. Hanya ketok-etok, tapi tidak bisa hakiki. Berbeda dengan orang walaupun enggak punya harta banyak, tapi selalu nih kanggo sangu ning akhirat niki itulah senang yang hakiki napa bejo sing tenanan. Nah, kenapa kita cari yang semu tapi kita tinggalkan yang abadi? Nah, niku. Terus yang terakhir wa ajibtu liman arafa setan aduan fa ata'ahu. Sudah ngerti semuanya bahwa setan itu musuh kita semuanya, tapi kok manut wae,
nurut mawon niki. Apa? Semua perkara yang jelek walaupun sekecil apapun itu pasti dari setan. Oke. Tapi kenyataannya kita selalu mengikuti terus. Bahkan meremehkan gak popo wong cilik ae lho ngene iki. Angko nek diudoni lah ilang lah padahal enggak seperti itu. Dosa yang kecil itu kalau disengaja itu malah sulit untuk diampuni. Berbeda kalau enggak disengaja nggih, memang enggak disengaja terus tobat itu mudah diterima. Tapi kalau disengaja niki yang berbahaya. Niku setan. Apa saja lah nggih. Apalagi di bulan Ramadan di mana pahala niki dilipat gandakan nggih. Kemarin itu bahkan 700 kali bahkan tidak tahu balasannya kecuali Allah Ta'ala. Demikian pula perbuatan yang jelek sama niku. Lakon elek ning gone Ramadan balasannya ditikelno. Karena amal baik di Ramadan juga dilipat gandakan sama juga gitu. Nah, inilah penjelasan yang ada di nenggone 7 tadi yang ada campur dengan kotak yang berisi emas miliknya orang yatim tadi. Temboknya ditekneh kecuali anapa kuatir nanti diambil orang lain kalau diteruskan nanti roboh. Padan saking kawula bila wonten kelintang-kelintu nyuwun pangapunten kathah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.